Mereka menganggapnya bukan siapa-siapa. Seorang prajurit dari negeri Indonesia yang dianggap tidak punya tempat di panasnya gurun Timur Tengah. Di hadapan banyak orang, ia dihina. Katanya tubuhnya tak akan kuat, langkahnya tak akan jauh, dan mentalnya akan hancur sebelum tengah hari. Lalu muncul tantangan yang terdengar seperti ejekan. Jika kau bisa menyelesaikan patroli tempur jarak jauh melintasi gurun ini sendirian, kami dan seluruh pasukan akan berdiri memberi hormat padamu. Ia dikirim seorang diri, ditertawakan, diragukan, bahkan sudah dianggap akan tumbang sebelum melangkah jauh. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu, apakah benar seorang prajurit Indonesia akan berhenti di gurun ini, atau justru membuat mereka terdiam dengan apa yang terjadi setelahnya. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesawat angkut militer mendarat di landasan berdebu, disambut udara panas yang terasa membakar kulit. Di kejauhan, gurun membentang tanpa akhir, sunyi namun mengancam. Sersan Kepala Yuda Ramadan menjejakkan kaki dengan langkah tenang, membawa nama Indonesia dalam latihan gabungan yang digelar negara Timur Tengah ini. Namun sejak ia turun, tatapan meremehkan langsung menyambutnya, seolah kehadirannya hanya formalitas tanpa arti. Deretan prajurit tuan rumah berdiri dengan tubuh tinggi, perlengkapan canggih, dan wajah penuh arogansi. Bisikan sinis terdengar jelas, meski mereka berusaha menahan tawa. Negara tropis, prajurit lembut, gumam seseorang sambil melirik santai. Bagi mereka, gurun adalah medan para raksasa, bukan tempat bagi seseorang yang datang dari negeri hujan. Yuda hanya membalas dengan diam, menahan segala emosi di balik kewibawaannya. Instruktur memperkenalkan Yuda dengan singkat, tanpa drama, namun nada suaranya mengandung keraguan terselubung. Seolah keikutsertaan prajurit Indonesia ini hanya formalitas diplomatik, bukan karena kemampuan. Sementara itu beberapa pasukan elit lokal tertawa kecil, menganggap latihan ini hanyalah panggung untuk memperlihatkan superioritas mereka. Tanpa sadar, mereka sedang meremehkan seorang prajurit yang dididik untuk tidak banyak bicara, tapi membuktikan lewat tindakan. Hari pertama pengenalan medan dimulai. Panas memukul kepala, pasir terbang bersama angin kencang, mencambuk wajah dan mata. Di titik briefing, mereka membahas misi utama, patroli tempur jarak jauh melintasi gurun terbuka, misi yang bahkan prajurit mereka pun sering gagal selesaikan. Beberapa tatapan langsung mengarah ke Yuda, ada yang tersenyum mengejek, ada yang terang-terangan menggeleng seolah tahu akhir ceritanya. Medan ini tidak ramah, ujar salah satu komandan asing dengan nada datar namun tajam. Banyak yang menyerah bahkan sebelum setengah perjalanan. Pandangannya berhenti pada Yuda, cukup lama untuk mengirim pesan, mereka tidak percaya padanya. Bukannya takut, Yuda justru semakin menegakkan tubuh. Ia tahu, gurun bukan alasan untuk gentar, melainkan tantangan untuk dihadapi dengan disiplin. Rumor cepat menyebar di barat. Ada yang mengatakan Yuda hanya akan bertahan beberapa jam sebelum pingsan. Ada yang menyebut tubuh Asia tidak didesain untuk suhu ekstrim seperti ini. Gelak tawa terdengar saat ia lewat, seperti menertawakan sesuatu yang mereka anggap pasti gagal. Tapi Yuda tidak membalas apapun. Ia menghafal arah matahari, memeriksa peralatan, dan menyimpan semua hinaan sebagai bahan bakar ketenangan. Hari penentuan latihan diumumkan. Satu rute terpanjang, satu prajurit, satu kesempatan membuktikan diri. Mengejutkan banyak orang, nama Yuda dipanggil untuk menempuh jalur itu seorang diri. Beberapa prajurit tuan rumah langsung tersenyum puas, merasa tontonan menarik akan segera dimulai. Mereka yakin, ini bukan sekadar latihan. Ini panggung untuk melihat seorang prajurit asing gagal di hadapan mereka. Di antara gurun yang luas dan langit yang menyala, Yuda berdiri sendirian. Angin berdesir membawa butiran pasir halus, seperti ujian pertama sebelum langkah dimulai. Komandan memberi aba-aba, semua mata tertuju padanya. Ada yang menunggu kejatuhan, ada yang menunggu kegagalan, tidak ada yang benar-benar percaya. Namun tepat saat ia melangkah, keheningan terasa menegang, seolah gurun itu sendiri sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Matahari naik lebih tinggi,
Panasnya menggigit seperti bara. Setiap langkah Yuda menimbulkan jejak pendek yang langsung dihapus angin gurun. Punggungnya terasa terbakar oleh beban ransel, napas mulai berat, namun ritmenya tetap stabil. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Hanya sunyi, hanya suara sepatu menyentuh pasir. Di kejauhan, para pengamat memandang melalui teropong, menunggu saat tubuhnya mulai goyah. Rute yang ia tempuh bukan jalur lurus. Medan sengaja dibuat memutar, menipu, dan melelahkan. Titik orientasi samar, tanda penunjuk hampir tak terlihat. Dalam situasi seperti ini, banyak prajurit sebelumnya kehilangan arah dan kembali sebelum waktunya. Gurun bukan hanya medan fisik, tapi ujian mental. Satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang berputar tanpa arah hingga kehabisan tenaga. Beberapa jam berlalu, suhu makin brutal. Keringat mengalir meski segera menguap sebelum sempat jatuh. Bibir mulai terasa kering, tenggorokan perih. Yuda sempat berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk berpikir. Ia menanamkan disiplin yang selalu diajarkan, jangan panik, karena panik membunuh keputusan. Ia menunduk, mengecek peralatan, memastikan air dicadangkan dengan benar, memastikan pikirannya tetap jernih. Di pos pemantauan, wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri mulai berubah. Waktunya hampir masuk fase kritis, ujar salah satu instruktur tuan rumah dengan nada serius. Mereka tahu titik yang akan dilalui berikutnya adalah area paling membingungkan. Banyak prajurit elit mereka sendiri pernah berhenti di sana, memilih mundur. Namun sosok berseragam hijau Indonesia itu masih terus berjalan, seolah belum habis. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa badai pasir kecil yang memukul pandangan. Yuda mendadak kehilangan visibilitas. Garis horizon menghilang, hanya kabut pasir yang menutup segalanya. Langkahnya melambat, napasnya lebih berat, dan di saat seperti itu keraguan datang mengetuk. Apakah ia akan tersesat seperti yang lain? Apakah ini titik di mana ia akhirnya tumbang di hadapan dunia yang menertawakannya? Di tengah kesulitan itu, Yuda memejamkan mata sesaat. Ia teringat latihan keras di tanah air, rimba, pegunungan, rawa, semua medan ekstrim yang ditempuh tanpa banyak keluhan. Indonesia mungkin bukan gurun, tapi disiplin bukan soal tempat. Ia membuka mata, melihat arah angin, memeriksa bayangan, membaca tanda-tanda kecil yang sering diabaikan orang. Pelan, ia membentuk kembali arah di kepalanya. Detik demi detik berjalan. Di pangkalan, beberapa prajurit tuan rumah mulai resah. Ada yang menyilangkan tangan, ada yang terdiam tanpa komentar. Mereka menunggu laporan bahwa Yuda menyerah, namun laporan itu tidak datang. Justru sebaliknya, titik penanda melaporkan pergerakan. Dia masih lanjut, kata seorang pengawas, kali ini tanpa tawa, tanpa nada mengejek, hanya keterkejutan yang sulit disembunyikan. Namun jarak masih panjang, dan waktu terus berjalan. Yuda mulai kehilangan cadangan waktu yang seharusnya menjadi penyelamat di akhir perjalanan. Setiap menit terasa mahal. Setiap langkah menguras tenaga. Gurun seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dan ketika bayangan tubuhnya mulai memanjang di pasir, satu pertanyaan besar muncul. Apakah ia benar-benar bisa mencapai tujuan sebelum segalanya terlambat, atau gurun ini akan memaksanya berhenti, seperti yang mereka yakini sejak awal? Langkah Yuda semakin berat, namun tatapannya tetap fokus. Otot-ototnya mulai menegang, tubuhnya mulai menuntut istirahat, tetapi ia tahu gurun tidak pernah memberi belas kasihan. Setiap detik yang lewat adalah pertarungan melawan rasa lelah, melawan rasa ingin berhenti. Ia mengepalkan tangan, menguatkan hati. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada kata mundur, tidak di sini, tidak hari ini. Di pos pengawasan, suasana mulai berubah. Tidak ada lagi tawa mengejek seperti sebelumnya. Para prajurit yang semula meremehkan kini menatap layar monitor dengan serius. Nama Yuda yang tadi hanya dianggap pemain tambahan, kini menjadi pusat perhatian. Dia masih bergerak stabil, ujar salah satu analis, suaranya bercampur antara tak percaya dan sedikit hormat yang mulai muncul perlahan. Namun gurun belum selesai menguji. Rute berikutnya memasuki wilayah yang dikenal paling menyiksa mental, dataran panjang tanpa orientasi visual yang jelas. Tidak ada batu besar, tidak ada kontur medan mencolok, hanya hamparan pasir yang terlihat sama dari segala arah.
Disinilah banyak prajurit kehilangan fokus. Pikiran mulai bermain, membuat seseorang ragu apakah ia masih berada di jalur yang benar atau tidak. Yuda sempat melambat. Keraguan sempat menyelinap, pertanyaan muncul dalam benaknya. Apakah ia masih berada di jalur yang seharusnya? Kakinya berhenti beberapa saat. Nafasnya berat. Keringat jatuh meski langsung menguap oleh panas yang membakar. Tapi justru di titik itu, ia kembali mengingat satu hal sederhana yang selalu ditanamkan. Jangan biarkan medan mengontrol pikiranmu, kamulah yang harus menguasainya. Ia menunduk, menggenggam pasir sejenak. Merasakan arah angin, memperhatikan tekstur, memperkirakan perubahan suhu di permukaan. Ia membaca tanda-tanda kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Seperti seorang prajurit yang berdamai dengan medan, bukan menantangnya dengan kesombongan. Perlahan, keyakinannya kembali terbentuk. Langkahnya kembali mantap, meski tubuhnya sudah sangat lelah. Di kejauhan, titik pengawas melaporkan sesuatu yang membuat para instruktur terdiam. Dia menemukan jalurnya kembali. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Beberapa prajurit yang tadi mengejek justru saling berpandangan. Mereka mulai sadar, apa yang mereka anggap remeh ternyata berdiri kokoh di hadapan mereka. Bukan dengan banyak bicara, tapi dengan ketenangan yang sulit dipatahkan. Waktu terus bergerak, dan batas akhir semakin dekat. Jam pengukur misi menunjukkan angka yang membuat banyak orang menelan ludah. Jika terlambat sedikit saja, semua usaha itu tidak berarti. Tekanan semakin besar. Yuda tahu itu. Ia mempercepat langkah meski tubuhnya menjerit menuntut istirahat. Setiap detik ini bukan hanya masalah fisik, tapi pertaruhan harga diri, bukan hanya miliknya, tapi lambang bangsanya. Dan ketika titik akhir mulai mendekat, siluetnya perlahan terlihat dari kejauhan. Para prajurit mulai berdiri, instruktur menahan napas, suasana berubah tegang. Namun waktu yang tersisa sangat tipis, terlalu tipis. Apakah ia masih sempat melangkah melewati garis terakhir itu? Ataukah Gurun akan tetap mempertahankan reputasinya sebagai medan yang tidak pernah kalah, tepat di detik paling menentukan? Suara langkahnya kini terdengar berat namun masih teratur. Setiap hembusan napas terasa seperti bara yang menyusup ke dalam dada, tetapi Yuda menolak berhenti. Ia memaksa pikirannya untuk tetap jernih, memisahkan rasa sakit dari keputusan. Setiap meter yang ia lalui terasa seperti pertarungan kecil yang dimenangkannya satu persatu. Tubuhnya mungkin semakin melemah, tetapi tekadnya justru semakin mengeras, seolah Gurun hanya alat untuk menguji, bukan menghentikan. Di titik pengawas, ketegangan semakin memuncak. Jam terus bergerak, hampir ke batas yang tak bisa dinegosiasikan lagi. Beberapa perwira mulai berdiskusi pelan, ada yang memprediksi ia tidak akan sempat, ada yang mulai diam karena tak ingin salah lagi meremehkan. Sorot mata yang tadinya penuh keraguan kini berubah menjadi sorot orang yang tak ingin berkedip. Sosok itu, yang tadinya dianggap kecil, kini memaksa mereka untuk memperhitungkannya. Gurun kembali memainkan permainannya. Angin berubah arah, suhu terasa makin menekan, dan medan sedikit naik membentuk tanjakan panjang yang melelahkan. Disinilah stamina benar-benar diuji. Banyak prajurit kuat tumbang bukan karena tak mampu berjalan, tapi karena kehabisan keyakinan. Yuda merasakan betisnya mulai bergetar, pundaknya terasa berat, dan pandangannya sesekali bergetar oleh kelelahan. Namun setiap kali ingin berhenti, ia kembali teringat wajah orang-orang yang menaruh harap padanya. Ia menundukkan kepala sebentar, bukan menyerah, tapi memusatkan kekuatan terakhir. Dalam diamnya, ia berbicara dengan dirinya sendiri, bahwa ia datang bukan untuk sekadar hadir, tapi untuk membuktikan bahwa disiplin, kehormatan, dan ketenangan bukan sekadar kata. Ia menegakkan tubuh lagi, melangkah, langkah yang mungkin tidak secepat tadi, tapi jauh lebih kokoh. Setiap jejak seolah membawa harga diri bangsanya ikut melangkah bersamanya. Di pangkalan, atmosfer semakin berubah. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi senyum meremehkan. Yang tersisa hanya ketegangan dan rasa hormat yang mulai tumbuh, meski belum ada yang berani mengakuinya. Beberapa prajurit menatapnya dengan mata berbeda. Mereka tahu, siapapun yang bisa bertahan sejauh ini bukan orang biasa. Tapi pertanyaannya masih sama, apakah ia akan sampai tepat waktu? Atau Gurun masih memiliki cara lain untuk menghentikannya?
Titik akhir kini masuk dalam jarak pantauan visual. Siluet garis penanda mulai terlihat di kejauhan, namun jaraknya terasa sangat jauh bagi tubuh yang hampir habis. Yuda melihatnya, dan disitulah pertempuran terakhir terjadi, bukan antara prajurit dan medan, tapi antara tekad dan kelelahan. Kakinya terasa berat seperti besi, namun setiap kali ia ingin melambat, jam seolah berteriak mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk ragu. Instruktur memperhatikan jam dengan wajah tegang. Hitungan waktu kini bukan lagi menit, melainkan nyaris berubah menjadi detik. Semua orang tanpa sadar menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka tahu, sedikit saja terlambat, semua perjuangan panjang ini akan dianggap gagal. Sementara itu di gurun, Yuda memaksa tubuhnya berlari kecil meski rasa perih menjalar ke seluruh persendiannya. Garis akhir semakin dekat, namun waktu semakin menipis. Napasnya terengah, langkahnya hampir terputus, tetapi ia tetap memaksa. Gurun seolah menahannya, waktu seolah berlari meninggalkan. Para pengamat berdiri tanpa sadar, mata mereka tak berkedip, menunggu satu momen penentuan. Dan tepat ketika jarak tinggal beberapa langkah terakhir, waktu seperti berhenti, menyisakan sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Apakah ia akan benar-benar berhasil menembus batas itu? Beberapa detik terakhir terasa seperti selamanya. Yuda menggertakkan gigi, menarik napas dalam meski dadanya sakit, lalu memaksa kakinya berlari. Pasir berhamburan di belakangnya, langkahnya tidak lagi rapi, tapi penuh tekad. Saat jam hampir menyentuh batas, tubuhnya melesat melewati garis akhir. Ia berhenti sejenak, menahan diri agar tidak jatuh, lalu menegakkan tubuhnya. Sunyi. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan yang begitu berat. Instruktur menatap alat pencatat waktu dengan tatapan tak percaya. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara tegas namun bergetar, "Mission complete." Kalimat sederhana itu langsung memecahkan udara. Sebagian prajurit yang tadi mengejek mendadak terdiam, ada yang menunduk, ada yang menarik napas pelan. Tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya rasa kagum yang sulit disembunyikan, bercampur dengan rasa malu atas keraguan mereka sendiri. Yuda berdiri tegak, meski wajahnya menunjukkan lelah luar biasa. Keringatnya mengalir, napasnya berat, namun matanya tetap tenang. Ia tidak mengangkat tangan dengan bangga, tidak menunjukkan kesombongan. Ia hanya berdiri, seperti prajurit yang menyelesaikan tugasnya tanpa perlu pengakuan berlebihan. Justru sikap sederhana itulah yang membuat semua orang semakin terdiam, karena kebesaran tidak selalu datang dengan teriakan. Satu persatu perwira mendekat. Komandan tuan rumah, yang sejak awal meragukannya, berdiri tepat di depannya. Untuk beberapa saat ia tidak tahu harus berkata apa. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengangkat tangan, memberi hormat penuh penghargaan. Gerakan itu spontan, tulus, dan langsung diikuti prajurit lain. Gurun yang tadinya hanya menyaksikan ejekan, kini menjadi saksi penghormatan yang lahir dari rasa kagum. Prajurit Indonesia, salah satu dari mereka berucap pelan, "Tidak boleh diremehkan." Kalimat itu terdengar lirih namun jelas. Bukan hanya pengakuan, tapi juga pelajaran. Mereka akhirnya menyadari, ketahanan bukan hanya soal medan tempat seseorang dilahirkan, tetapi soal disiplin, mental baja, dan kemampuan untuk tetap tenang ketika semua hal seolah melawan. Nilai yang selama ini mereka anggap kecil, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Suasana berubah total. Yang semula memandang rendah, kini menatap dengan hormat. Yang semula menertawakan, kini merasa bangga pernah melihat momen ini secara langsung. Yuda dipersilakan duduk, diberi air, diperlakukan bukan sebagai tamu, tapi sebagai rekan sejajar. Bahkan lebih dari itu, sebagai contoh bahwa kehormatan seorang prajurit tidak ditentukan oleh asal negaranya, tapi oleh sikapnya menghadapi medan yang paling kejam sekalipun. Di tengah gurun yang kembali sunyi, bendera kecil Indonesia yang terpasang di seragamnya terasa memiliki bobot berbeda. Bukan karena kainnya berubah, tapi karena maknanya kini diakui. Yuda menatap cakrawala yang berwarna keemasan oleh matahari senja. Ia tidak mencari tepuk tangan, namun ia tahu, hari ini ia telah melakukan lebih dari sekadar menyelesaikan latihan. Ia telah menjaga kehormatan. Dan ketika malam akhirnya turun, meninggalkan jejak panas siang yang telah berlalu, hanya satu hal yang tersisa di benak semua orang yang menyaksikan.
Mereka tidak akan pernah lagi meremehkan prajurit yang datang dari negeri jauh bernama Indonesia. Karena di gurun yang keras ini, seseorang telah membuktikan bahwa ketenangan, disiplin, dan keberanian jauh lebih kuat daripada kesombongan. Sebuah kisah yang sulit dilupakan dan membuat siapapun bertanya dalam hati, berapa banyak lagi hal hebat yang belum mereka kenal dari bangsa ini?